Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya rindu untuk membagikan tips bagaimana menjadi suami atau istri yang berbahagia secara alkitabiah. Berbahagia ini bukan berarti ketika kehidupannya tanpa masalah, semuanya serba oke seperti apa yang kita inginkan, semuanya terjadi apa yang kita harapkan. Bukan itu. Berbahagia juga bukan berarti keluarga yang tanpa pertengkaran sama sekali. Suami istri saling rukun terus nggak pernah ada pertengkaran, itu baru dikatakan berbahagia. Kalau itu baru dikatakan berbahagia, mungkin tidak akan pernah ada kebahagiaan di dunia ini. Tetapi kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi pribadi yang berbahagia secara alkitabiah. Bagaimana menjadi suami atau istri yang berbahagia secara alkitabiah? Yang pertama, agar menjadi seorang suami atau seorang istri yang berbahagia adalah milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu syarat yang pertama. Seorang suami yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, apapun masalah yang dihadapi, dia tidak akan kehilangan imannya. Bahkan dia akan semakin kokoh, kuat bersandar pada Tuhan. Maka dia akan tetap bisa mengalami kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Seorang istri yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, mengalami goncangan-goncangan benturan apapun dalam kehidupan rumah tangganya, dia akan tetap berpegang erat pada Kristus. Maka dia akan mendapatkan damai sejahtera dan menghasilkan kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu syarat yang kedua untuk mengalami hidup yang berbahagia adalah seorang suami atau istri yang bisa membawa semua masalah yang dihadapinya kepada Tuhan. Kalau kita membawa masalah yang kita hadapi kepada orang lain, kita bisa kecewa. Kita membawa masalah kita kepada orang-orang yang kita harapkan menolong kita, kita bisa kecewa. Seorang suami membawa masalah yang dihadapi kepada istri, dia bisa dikecewakan oleh istrinya. Seorang istri yang membawa masalahnya kepada suami, bisa saja suaminya mengecewakannya. Bukan berarti saya katakan tidak perlu membawa atau men-sharingkan masalah suami kepada istri atau istri kepada suami. Bukan berarti tidak perlu, bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi yang terutama untuk kita bisa menjadi bahagia adalah bisa membawa setiap masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah yang tidak sanggup kita selesaikan. Tuhan bisa menemukan celah yang kita melihat itu jalan buntu. Maka seorang suami harus bisa membawa setiap persoalan yang dihadapinya kepada Tuhan. Demikian seorang istri harus bisa membawa setiap masalah yang dihadapinya kepada Tuhan. Itu yang terutama. Lalu syarat yang ketiga bagaimana menjadi seorang suami atau istri yang berbahagia adalah seorang suami atau seorang istri yang bisa menyelesaikan masalah dengan cara-cara Tuhan. Kalau kita sudah membawa masalah kita kepada Tuhan, selesaikanlah masalah itu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara duniawi, tapi dengan cara Tuhan. Ketika berbicara cara Tuhan dalam menyelesaikan masalah, rujukannya apa? Rujukannya adalah firman Tuhan, Alkitab. Selesaikan masalah dengan cara Tuhan, rujukannya adalah Alkitab. Carilah petunjuk dari Alkitab dan berdoa agar Tuhan yang memimpin hati kita agar bisa menjalani dan menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara Tuhan. Dan syarat yang keempat agar bisa menjadi suami atau istri yang berbahagia adalah bisa berserah akan hasil penyelesaian masalah itu kepada Tuhan. Kita serahkan hasil persoalan itu kepada Tuhan, bukan hasilnya menurut kita, tapi bila kita berserah akan hasil penyelesaian masalah itu menurut Tuhan, kita berserah. Orang yang mampu berserah akan mengalami mukjizat. Orang yang mampu berserah akan menemukan jalan keluar yang luar biasa dari Tuhan. Inilah kehidupan keluarga Kristen yang berbahagia. Inilah syarat seorang suami yang bisa berbahagia. Inilah syarat seorang istri yang bisa berbahagia menjalani kehidupan. Sekalipun kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah lepas dari namanya masalah. Tidak pernah lepas dari namanya pertengkaran suami istri. Bahkan saya sebagai pendeta pun sering mengalami pertengkaran suami istri, sering mengalami ketidakcocokan, sering punya masalah. Tetapi itu tidak membuat hidup saya kehilangan kebahagiaan sebagai seorang suami. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena dengan cara ini kita akan semakin bertumbuh.
Dikatakan berbahagia karena kita akan semakin mengenal Tuhan. Dikatakan berbahagia karena kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan melihat dengan caranya Tuhan. Kita akan dimampukan melihat dan mengalami mujizat dari dimensinya Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Tetap semangat, jadilah suami yang berbahagia, jadilah istri yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.